Oasis, obrolan santri inspiratif. Halo sahabat santri semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Dina Baladina Zaimuddin, dalam podcast Oasis, obrolan santri inspiratif. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang berbeda dari sebelumnya, karena kali ini kita kedatangan dua santri yang akan menjelaskan tentang dua event terbesar di Pondok Pesantren Darul Ulum. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dong, dari sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baringga Uriko Derwada, biasa dipanggil Baringga. Saya bersekolah di SMA Darul Ulum 1 unggulan BPP Teknologi Jombang. Di National Creativity Competition, saya menjabat sebagai ketua pelaksana atau bisa disebut juga President of National Creativity Competition 2021. Oke, selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryawan Adinata, biasa dipanggil Aryawan. Unit dari SMA Darul Ulum 2 unggulan BPT Jombang, CID 113. Saya di sini selaku ketua panitia dari The National Science and Social Olympiads ke-22 tahun 2021. Oke, berarti ini saya manggilnya apa nih? Baringga dan Aryawan. Nah, Baringga dan Aryawan ini merupakan ketua pelaksana ya, benar? Iya. Ketua pelaksana dari satunya dari NCC dan juga dari SSO tahun 2021. Nah, bagi yang belum tahu apa sih SSO maupun NCC itu sendiri, nah mari kita saksikan videonya berikut ini. Semua berawal dari benakku, mencoba menuangkan isi hati, mendambakan alunan lagu suka dan duka. Suara sayup menderu mengisi relung pikirku, nada-nada mulai saling melengkapi terbentang, rima-rima mulai saling melengkapi berpasangan. Oh, melaju ku berkelana menuju masa depan yang ku mau, menebar rintangan dengan senyuman. Wah, keren banget ya. Tadi kita bisa lihat sedikit tadi cuplikan dari kegiatan SSO maupun NCC. Kalau boleh tahu itu video tahun berapa sih? video Kalau tahun dari NCC? 2019. 2019. Kalau dari SSO juga dari 2019. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, jadi kelihatan seru banget gitu ya. Ada dari closingnya juga, tadi ada openingnya juga. Tapi saya yakin kayaknya tahun ini juga gak kalah seru deh. Pastinya. Jadi tunggu aja ya nanti. Sebelumnya coba dong diberitahu ke sahabat santri semuanya, apa sih NCC maupun SSO itu? National Creativity Competition adalah sebuah ajang lomba yang diselenggarakan oleh SMA Darul Ulum 1 yang bergerak di bidang agama, kebahasaan, akademik dan ilmiah.
Di National Creativity Competition ini terdapat 4 cabang lomba, yaitu MTQ, LKTI, Speech, dan Olimpiade MIPA. Nah, NCC ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak bangsa dan mewadahi seluruh minat dan bakat anak bangsa juga. Nah, lomba ini diselenggarakan untuk siswa-siswi SMP MTS sederajat seluruh Indonesia. Oke, kalau SSO sendiri apa sih SSO itu? Oke, untuk SSO sesuai dengan namanya ya, dari The National Science and Social Olympiads. Jadi lomba kami itu berfokus pada bidang olimpiade, di mana cabang lomba kami itu ada 2 yang dilombakan, yaitu bidang sains dan juga bidang sosial. Nah, tidak lain juga tujuan lomba kami ini mencari bibit-bibit unggulan di seluruh Indonesia ini, khususnya untuk adik-adik kita di tingkat SMP maupun MTS sederajat seluruh Indonesia. Nah, dan juga tujuan event kami ini tidak lain juga untuk mensiarkan Pondok Pesantren Darul Ulum kepada dunia luar begitu. Jadi kami juga ingin tidak hanya sekedar menyelenggarakan kompetisi di bidang akademik, tapi kita juga ingin memperkenalkan bagaimana Pondok Pesantren Darul Ulum di dunia luar juga. Oke, berarti dari NCC sendiri ini fokusnya memang di skill-skill non akademik juga. Ya, benar. Tapi juga ada beberapa lomba olimpiade juga ya. Tadi ada olimpiade apa aja? Olimpiade MIPA. MIPA. Itu ya di bidang matematika dan IPA. Matematika dan IPA. Kemudian kalau dari SSO sendiri mungkin fokusnya lebih ke olimpiade di sekolah-sekolah SMP MTS gitu ya. Iya. Oke, berarti kalian ini sebenarnya saling melengkapi ya. Yang satunya mungkin fokusnya di bidang-bidang akademik, dan satunya lagi fokusnya juga di bidang-bidang non akademik. Ada MTQ, ada speech competition juga. Terus ada apa lagi tadi? Ada lomba karya tulis ilmiah. Wah, ada lomba karya tulis ilmiah juga. Wah, pasti seru banget ya ini. Terus juga tadi sudah dijelaskan oleh mereka bahwa SSO dan NCC juga ini pesertanya dari Di seluruh Indonesia. Wah, berarti teman-teman dari mana aja bisa ikut ya. Dan dari SMP maupun MTS gitu ya? Betul. Oh, jadi pesertanya baik SSO maupun NCC ini merupakan siswa SMP maupun MTS sederajat di seluruh Indonesia. Wah, berarti ini event nasional ya? Event nasional yang berarti setiap tahun dilakukan? Iya, setiap tahun, penyelenggaraan setiap tahun. Diadakan setiap tahun sekali. Ya, keren banget ya. Meskipun sekarang dilaksanakan di tengah pandemi, kira-kira menurut kalian apa sih halangan atau hambatannya ada nggak dari kalian sendiri? Oke, berarti ini kita tentang suka duka di kala pandemi ya. Iya, benar banget. Untuk sukanya sih ya, ketika masalah menyelenggarakan event gini, terutama kami selaku panitia di saat pandemi, terlebih lagi kan kita nih di situasi kita di Pondok Pesantren Darul Ulum ini, kita sekolah itu kan tidak setiap hari, kan begitu. Jadi mungkin sukanya nih ya, kalau dari sampai saat ini kita tuh bisa lebih banyak waktu kosong yang bisa kita manfaatkan untuk ya itu tadi, untuk mengurus di event kita ini. Mungkin itu yang paling tidak sih, karena dari dulu pastinya kita tuh kayak kesusahan untuk mencari waktu kapan kita itu bisa fokus ke situ, kapan kita juga, biasanya kan kita di saat hari-hari normal itu kita kan emang sih pengen ngambil jam pelajaran. Nah, pada saat ini iya sayang banget. Dan akhirnya di masa pandemi ini mungkin sukanya kita bisa itu mengurus event ini di saat-saat jam off, saat kita tidak bersekolah. Iya. Mungkin kita bisa bergantian juga antara putra dan putri untuk saling mengisi kepengurusan di situ. Kemudian juga sukanya sih mungkin ada di hal ini ya, kita mencoba hal-hal baru. Karena tentunya pandemi ini kan tidak bisa kita jadikan alasan untuk takluk ya, tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita tidak bersemangat untuk mencapai event ini hingga yang terbaik ya. Karena di sini juga menjadi tantangan-tantangan baru, hal-hal baru di mana tentunya total berbeda secara total, di mana pelaksanaan di saat pandemi maupun pelaksanaan di saat normal seperti situasi yang dahulu. Pasti beda banget kan ya, dari mekanisme lombanya juga pasti berbeda. Kalau dari Baringga sendiri kira-kira apa nih suka dukanya? Suka dukanya dari NCC sendiri, dimulai dari sukanya dulu, mungkin dari segi pelaksanaan setiap tahapan lombanya. Nah, kita kan dalam kondisi pandemi ini peserta berhalangan hadir, ya istilahnya offline. Nah, kita selama pandemi ini menerapkan sistem lomba full online. Dari tahap 1, 2, 3 kita melaksanakan lomba full online menggunakan Zoom meeting. Nah, itu mungkin untuk pengkoordinasian terus pelaksanaannya juga mungkin akan lebih mudah daripada offline gitu. Nah, mungkin itu sukanya. Hebat juga berarti ya. Iya.
terus. Nah, untuk mungkin ada sedikit beberapa kendala di pandemi ini. Mungkin dari segi penampilan atau yang akan kita persembahkan untuk NCC ini, kayak seperti opening dan closingnya, itu apakah memang benar pantas, apakah benar cocok untuk ditampilkan di NCC kita ini di selama masa pandemi ini. Kan ada beberapa ketentuan, misalnya protokol kesehatan, jaga jarak, itu kan harus dipertimbangkan. Saat normal kan bebas kita happy ya, ya itu bebas. Nah, sekarang itu harus dipertimbangkan lebih matang. Nah, terus untuk dari internal, mungkin dari peraturan, kita kan hari sekolahnya selang-seling. Nah, itu Jadi benar tadi. juga ya, Iya, tadi. mirip-mirip. Untuk perizinan juga masih sulit perizinan. Kita hari libur harus di asrama. Itu untuk mengerjakan tugas-tugas dan target kita ke depannya itu mungkin terhambat karena kurangnya akses komunikasi setiap asramanya, itu masih kurang. Karena panitia juga dari berbagai asrama juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi saya sempat lupa nih, belum tanya juga. Kalian udah jelasin tentang suka dukanya, tapi kita belum tanya sebenarnya apa sih bedanya NCC dan SXO tahun ini sama tahun kemarin. Mungkin dari temanya atau lomba-lombanya, mungkin apa aja. Dimulai dari Baringga dulu deh. Oh, iya. Di National Creativity Competition sendiri, dari tahun sebelumnya itu 2020 tepatnya, itu mengangkat seperti tema revolusi industri. Nah, itu seperti teknologi. Nah, kali ini kita mengambil langkah yang baru, yaitu kita ingin mengingat lagi sejarah di masa yang lalu. Karena jika terlalu fokus ke sini kan kedepannya pasti yang lalu mungkin akan terlupakan. Nah, maka dari itu kita mengambil tema Exploring the Civil Generation with Global Thinking and Noble Attitude Without Shifting the Nation Culture. Nah, bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu mengeksplorasi generasi madani dengan berpikir global dan berakhlakul karimah tanpa menggeser tradisi budaya bangsa. Nah, itu kan sejarah banget. Iya, sejarah banget. Dia bisa buat santri juga biar lebih ingat juga sama sejarah juga iya. kan. Terus dengan terbentuknya tema ini, seluruh suksesor berharap untuk suksesor peserta dan nikers di seluruh Indonesia itu bisa mendapat pengalaman baru, mendapat pengalaman yang berharga untuk membangun masa depan yang akan datang. Terus seluruh masyarakat yang berhubungan dengan National Creativity Competition dituntut untuk berpikir global tadi dan bertindak lokal. Nah, dalam arti itu tetap seperti mengingat tradisi yang ada di Indonesia, tapi tetap selektif dalam memilah-milah budaya dari luar. Oke, keren banget ya ternyata tema dari NCC tahun ini. Kalau dari SXO tahun ini apa nih temanya, dan juga mungkin ada perbedaan-perbedaan dari tahun kemarin? Oke, kalau SXO sendiri ya, memang kita kulturnya dari dulu itu tema kita hampir selalu berhubungan dengan alam ataupun apa yang gejala-gejala yang terjadi di dunia. Nah, karena mengambil latar belakang sendiri dari event kita, yaitu tentang Olimpiade Sains dan juga Sosial. Nah, kemudian jika kita lihat dari sebelum-sebelumnya, bahwa SXO itu sebelumnya kan untuk tahun lalu kita mengangkat tema tentang kesehatan. Dan juga untuk tahun kemarin lagi mengambil tema tentang angkasa, dan tahun sebelumnya lagi mengambil tema tentang laut. Dan untuk kali ini di tahun 2021 SXO ke-22 ini mengangkat tema tentang nature, about nature heritage gitu. Jadi untuk temanya explore the diversity of nature heritage to exteriorize the superior generation for the new civilization. Dengan arti mengeksplorasi keberagaman budaya untuk mewujudkan generasi yang unggul, untuk terwujudnya kehidupan di dalam kehidupan yang baru. Nah, mengapa kami menggarisbawahi kehidupan yang baru? Dikarenakan pada saat ini kan kita berada pada pandemi COVID-19 nih. Nah, juga tahun lalu kita sudah sangat banyak sekali membahas tentang kesehatan. Tapi di sini kita sebagai salah satu acuan, kita tidak mau takluk terhadap hal tersebut. Oleh karena itu kita mencoba mengangkat tema yang ini untuk mewujudkan suatu hal yang baru gitu. Suatu hal yang baru di mana pada tahun ini kita di suatu kehidupan baru kita bisa
tetap menghadapinya dengan baik. Oleh karena itu kita mengambil Nature Heritage di sini. Nature Heritage. Kalau dari SSO temanya Nature Heritage. Terus kalau dari ACC tadi Seperti ya vintage. Vintage Vintage itu gitu klasik atau antik lah. antik. Antik. Jadi tetap mengingat sejarah gitu. Jadi baik NCC maupun SSO ini memiliki tema yang unik dan juga sangat sayang untuk dilewatkan oleh sahabat santri semuanya. Selanjutnya mungkin saya pengen tanya, tadi kan kita udah bahas tentang suka dukanya gitu kan, suka dukanya apa saja. Tadi ada yang dibilang karena sekarang full online gitu ya. Sekarang saya mau tanya deh, coba dijelasin dong tentang mekanisme lombanya saat ini seperti apa. Baik. Kalau dari Aryawan dulu sekarang. Oke, mekanisme lomba untuk SSO ke-22 kali ini dikarenakan kita kan juga sedang dalam masa pandemi, jadi nanti pada saat pelaksanaannya itu kita laksanakan juga secara full online. Untuk eventnya sendiri, pendaftaran kita buka dari tanggal 1 Agustus hingga 30 September. Kemudian pada saat pelaksanaannya nanti pada tanggal 20 Oktober hingga 31 Oktober. Dan itu dilaksanakan secara full online, mulai dari babak penyisihan, babak semifinal, babak final maupun closing. Nah, nanti di saat babak closing di tanggal 31 itu, bagi peserta yang menghendaki untuk datang ke SMA Darul Ulum 2, kita beri kesempatan mereka untuk hadir dan kita beri fasilitas untuk rapid test dan lain-lainnya. Jadi mereka yang berkenan bisa kita perkenankan hadir, dan juga bagi yang tidak kita berikan kesempatan untuk menonton lewat live streaming di YouTube maupun Zoom meeting begitu. Oh, berarti itu tidak menghalangi sahabat semuanya kalau misalnya pengen lihat gitu ya, pengen ikut merasakan euforia gitu dari misalnya dari SSO sendiri bisa lihat dari live YouTube-nya. Live YouTube. Gitu. Terus dari NCC sendiri seperti apa? Mekanisme lomba dari National Creativity Competition, kami sudah membuka pendaftaran yang akan ditutup oleh Olimpiade MIPA gelombang 2 pada tanggal 26 September. Nah, terus akan dilanjutkan dari semua cabang lomba akan diadakan seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua atau semifinal, seleksi tahap ketiga atau final. Nah, pada umumnya final rata-rata dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober. Nah, dan akan pengumuman juara itu saat closing yaitu 24 Oktober. Nah, sistemnya ini semua tahapan lomba dari awal sampai akhir, pendaftaran sampai pengumuman juara adalah full online. Nah, Online ya, juga. full online kami menyediakan sebagai sarana lombanya yaitu Zoom meeting. Nah, untuk opening dan closing itu akan ditampilkan secara live di YouTube begitu. Oke, berarti sama-sama bisa dinikmati sama semuanya lewat YouTube juga ya. Oke, keren banget nih teman-teman. Jadi nanti baik kita nanti sebagai peserta atau tidak, kita juga bisa merasakan euforia dari SSO dan juga NCC ini meskipun tidak bisa hadir di tempatnya secara langsung. Terus saya jadi penasaran nih. Tadi kan kalian udah jelasin ya tentang mekanismenya yang dilaksanakan secara online semuanya. Nah, ini kan lomba ya. Kalau misalnya lomba terus nanti naudzubillah gitu terjadi kecurangan. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi hal tersebut? Dari Oke. Di NCC sendiri sudah ditetapkan ketentuan umum atau peraturan umum yang di situ dikatakan setiap tahapan lombanya melalui Zoom meeting. Nah, itu pasti kita sistemnya menggunakan 2 device. Yang pertama itu untuk pengerjaan, misalnya Olimpiade itu untuk pengerjaan, dan yang satunya lagi untuk kamera pengawasan pemantau. Nah, itu jadi gerak-geriknya semua terlihat. Jika terjadi kecurangan, terindikasi kecurangan itu ada poin pelanggarannya sendiri. Ada yang berat, ada yang ringan juga, itu ada sendiri. Oke, berarti udah dipikirin matang-matang nih sama mereka. Kalau dari SSO sendiri apakah sama apa gimana? Coba. Oke, kalau dari sistem untuk kami mengantisipasi dari hal kecurangan tersebut tidak jauh beda sebenarnya. Jadi untuk sistem ini sudah pernah diterapkan pada saat ujian-ujian di SMA Darul Ulum 2 secara online. Jadi sistem ini sudah pernah diterapkan sebelumnya terhadap siswa-siswa dan itu terbukti berhasil. Sehingga sistem ini kami gunakan kembali dalam hal SSO kali ini. Nah, jadi sama-sama menggunakan 2 device juga, satu untuk pengerjaan dan satunya lagi Zoom, digunakan untuk Zoom meeting, dan itu harus memperlihatkan badan peserta, device peserta, terutama layar ya, terutama dan juga tangan peserta. Jadi di situ untuk mengantisipasi kecurangan daripada
pengerjaan pada saat babak-babak di SSO begitu. Berarti mereka juga udah cukup antisipatif nih kalau misalnya teman-teman mau daftar, jangan berani-berani untuk curang ya, karena mereka juga udah nyiapin caranya gimana nih biar nggak bisa curang meskipun ini dilaksanakan secara online gitu ya. Oke. Saya juga jadi ingin tahu juga karena ini kan lombanya ini berarti event ini apakah full diinisiasi oleh kalian atau juga dibantu oleh para guru atau seperti apa? Ya, kalau untuk event SSO ya, karena kita membawa dari dulu juga, kita itu ikut sertakan seluruh siswa kami untuk membantu di dalam SSO ini. Jadi banyak inisiasi sebenarnya memang datang dari siswa tentunya, dan guru-guru itu sebagai pendamping kami, di mana tentunya jika kami memiliki ide, memiliki usulan, pastinya kita akan mengajukan ke mereka dulu sebelum nantinya kita manifestasikan lah, sebelum kita wujudkan. Kemudian dari dulu memang kita untuk perekrutan itu kita selalu mengajak seluruh siswa untuk bergabung. Jadi bagaimana mereka melihat kemana, mereka berbakat kemana, mereka ingin mensumbangsi di mana untuk SSO kali ini, kita ikut sertakan mereka begitu. Tapi tetap pernah terkendala juga untuk tahun lalu ketika pandemi pertama kali, kita tidak mengajak seluruh siswa, terutama waktu itu yang mengalaminya kelas 10 ya, kelas 10 pada saat itu tidak kami ajak untuk menjadi panitia dikarenakan beberapa situasi tertentu. Tapi untuk yang tahun ini kami usahakan seluruh siswa itu bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut menyumbangkan idenya, tenaganya untuk SSO kali ini. Jadi kami berusaha untuk mengajak seluruh siswa untuk bergabung membantu kami semua. Oke, kalau dari NCC sendiri gimana nih Baringga? Nah, dari NCC sendiri keikutsertaan juga sama. Dari seluruh siswa juga bisa ikut berpartisipasi. Nah, itu yang ada sebutan di dalam NCC itu ada suksesor. Tapi juga kita membentuk sebuah panitia. Nah, panitia itu sekitar 97 orang. Nah, dari kepanitiaan itu. Nah, itu dibagi-bagi di setiap kementeriannya, ada tugas-tugas pokoknya. Nah, dan juga dari awal kita mulai perekrutan itu dibantu tentunya oleh pembina. Ada pembinanya juga. Ada pembinanya juga di setiap kementerian yang untuk mengatur dan ya tepat sharing-sharing gitu ya, biar gak kehilangan arah juga gitu kan. Betul. Oke, wah berarti juga NCC maupun SSO ini juga mengajak semua elemen di sekolahnya gitu kan, kerjasama semua pihak gitu kan untuk berhasilnya terlaksananya acara dari NCC maupun SSO ini sendiri. Jadi tadi kan kita udah ngobrol nih, saya lupa menanyakan tentang hadiah kira-kira. Nah, hadiahnya buat teman-teman yang pengen ikut NCC maupun SSO ini kira-kira berapa sih? Coba dari Baringga dulu. Untuk hadiah pemenang NCC 2021 ini, total hadiah itu ada 35 juta. Nah, 35 juta. Itu total hadiahnya. Total hadiah 35 juta. Nah, dibagi untuk semua cabang lomba kan ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2. Nah, pada juara 1 itu hadiahnya sertifikat, piagam penghargaan, uang pembinaan sejumlah 3 juta rupiah dan beasiswa untuk masuk ke SMA Darulum 1 diskon 25%. Untuk juara 2 sertifikat, terus uang pembinaan juga 2 juta, senilai 2 juta rupiah. Untuk juara 3 sertifikat dan uang pembinaan 1,5 juta. Untuk juara harapan 1 sertifikat dan uang pembinaan senilai 1 juta rupiah, dan juara harapan 2 sertifikat dan uang pembinaan senilai 750.000 rupiah. Itu berlaku untuk seluruh cabang lomba. Cabang lomba, oke. Dan juga nanti semua pemenang ini juga dapat beasiswa tadi ya? Hanya juara 1 setiap juara 1. Di cabang lombanya. Di cabang lomba dapat beasiswa untuk masuk ke SMA Darulum 1. Wah, cukup ini banget ya, sangat menjanjikan banget nih hadiah dari NCC, panitia NCC untuk para juaranya nanti. Selanjutnya dari SSO mungkin seperti apa sih? Ya, kalau untuk dari SSO sendiri, total akumulasi hadiah kami itu senilai 40 juta rupiah, di mana ya untuk dikit sih ya. Dikit sih, ya dikit. Gak apa-apa, beda dikit. Kemudian untuk rinciannya sendiri, kan untuk juara kami juga sama, tidak jauh beda, karena kami ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan juga harapan 2.
Nah, kemudian untuk hadiah juara satunya nih ada uang, kan karena lomba kami secara individual ya, tidak secara kelompok lagi seperti pada saat normal. Jadi kami untuk pemenang juara satu kami beri hadiah uang tunai senilai 3,5 juta rupiah, sertifikat, piagam dan juga beasiswa IWP selama 1 tahun di SMA Darul Ulum 2 jika mereka berhasil memenangkannya. Kemudian dapat beasiswa juga nih. Kemudian untuk yang juara 2 mendapatkan uang pembinaan juga, kemudian mendapatkan IWP selama 6 bulan. Kemudian yang juara 3 uang pembinaan sama seperti juara 1, juara 2. Maksudnya untuk sertifikat piagam juga sama. Kemudian mendapatkan hadiah IWP selama 3 bulan jika masuk ke dalam SMA Darul Ulum 2. Begitu. Jadi ya kami memberikan beasiswa juga sesuai dengan yang saya katakan tadi, kan kita juga mencoba mencari bibit-bibit unggulan di seluruh Indonesia nih, dan juga salah satu syiar Pondok Darul Ulum kepada masyarakat di luar. Oleh karena itu hadiah-hadiah ini semoga menjadi penyemangat mereka untuk bisa mengikuti event ini, dan juga menjadi penyemangat mereka untuk jika saya nanti masuk ke Darul Ulum 2 saya akan mendapat benefit ini nih. Nah, jadi ini suatu hal yang semoga bisa menarik mereka untuk bisa join di event kami gitu. Oke, mantap banget ya ternyata hadiah-hadiah dari NCC maupun SSO ini sendiri. Nah, tadi kan kita udah ngobrol tentang hadiahnya. Coba deh sekarang saya pengen tahu gimana nih cara kalian biar mengajak adik-adik SMP maupun MTS untuk join dari NCC maupun SSO. Coba gimana? Dari Baringga dulu. Untuk adik-adik SMP MTS di seluruh Indonesia, nah mumpung kalian lagi di rumah, nah NCC ini juga berbasis online, full online. Nah, ini kesempatan bagi kalian untuk unjuk diri kalian. Nah, beritahu ini loh diri kalian sebenarnya. Nah, ini adalah kesempatan emas, ya jangan disia-siakan. Mumpung pendaftarannya juga gratis. Gratis nih, gratis nih teman-teman. Ya, kesempatan yang sangat bagus untuk ya berprestasi walaupun belajar dari rumah juga. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Baringga. Tadi itu ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk ikut NCC. Kemudian dari Aryawan seperti apa nih? Oke, jadi untuk adik-adik seluruh Indonesia, SMP atau MTS derajat di seluruh Indonesia, nih kami sudah memiliki event nih. Jadi buat kalian semua yang lagi ada di rumah, buat kalian semua yang sedang bersemangat nih pengen ngejar prestasi, pengen menunjukkan potensi diri kalian, pengen menunjukkan kehebatan kalian, pengen ataupun nanti nih tadi yang benefit-benefit yang sudah saya sebutkan tadi nih, kalau kalian seandainya pengen mendapatkan, kalian pengen seandainya kalian yakin potensi diri kalian itu bisa, ayo daftarkan diri kalian di SSO tahun 2021 ini dengan klik di sso.semadura.com. Kalian langsung bisa dapat informasi-informasi kita yang ada di situ, dan kalian bisa join jadi bagian dari kami dan jadilah pemenangnya. Keren banget, teman-teman. Tadi kita udah dengar ya tentang ajakan buat teman-teman semuanya, teman-teman dari SMP maupun MTS untuk join di kegiatan NCC maupun SSO. Nah, selanjutnya saya pengen tahu nih lebih jauh tentang persiapan kalian dalam menyiapkan lomba ini sendiri. Pasti tidak mudah kan, dan saya rasa juga banyak sekali rintangan dan halangannya. Coba deh saya pengen dengar dari kalian sejauh ini seperti apa persiapan dari NCC maupun SSO. Mungkin dari Aryawan dulu bisa. Oke, sejauh ini persiapan kami dikarenakan persiapan kami kan kami lakukan secara adaptif juga melihat situasi full online pada saat ini. Jadi untuk sejauh ini sampai bulan bulan Agustus akhir ini kami masih berfokus terhadap pencarian sponsorship dan juga terhadap peserta. Ya, dikarenakan pada masa-masa ini kan kita masih masa awal untuk permulaian event kami, karena kami start pendaftaran itu sejak tanggal 1 Agustus dan juga kami akhiri tanggal 30 September nanti. Nah, untuk persiapan kami ini kami masih berfokus pada hal tersebut. Oke, kalau dari Baringga? Dari saya sendiri, NCC itu persiapannya sebenarnya dari tahun ke tahun sebenarnya sudah sama, ada SOP-nya sendiri, ada surat operasional. Nah, itu semua target-target kami sudah tertulis di dalam situ. Nah, bagaimana kita melaksanakannya dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin. Nah, berhubung sekarang kondisi pandemi, semua targetnya ya banyak yang berubah. Nah, berbeda. Persiapannya pun berbeda. Nah, dari situ mungkin kita berusaha memiliki inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan acara yang akan terselenggara ini. Nah, untuk kita fokus
berhubung pendaftarannya masih dibuka sampai 26 September. 26 September itu terakhir. Terakhir itu adalah Olimpiade gelombang 2. Olimpiade Gelombang 2 masih dibuka sampai 26 September. Jadi kita juga masih fokus untuk mencari para peserta. Alhamdulillah ya, sekarang sudah lumayan memenuhi target dari tahun sebelumnya. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri sih. Ya, Di masa pandemi ini ya peminatnya malah semakin banyak. Alhamdulillah. Nah, untuk persiapan acaranya sendiri, insya Allah sudah sebagian besar memenuhi target. Nah, ya. Dan juga udah mulai mendekati ini juga ya, tanggal Terakhir. terakhir gitu, dari pendaftarannya sendiri. Setelah pendaftaran kami langsung fokus untuk acaranya, untuk seleksi tahap 1, 2, 3 langsung kami selesaikan secepatnya gitu. Oke. Berarti dari pelaksanaannya sendiri, baik SSU maupun NCC ini bareng nggak sih? Tanggal berapa coba dari Aryawan? Tanggal berapa? Kalau kita start untuk babak pertama, untuk pengisiannya kita di tanggal 20 Oktober. Gitu. 20 Oktober, itu dari pelaksanaan lombanya sendiri? Iya, kita start pokoknya di event kita tanggal 20 Oktober, kemudian pada saat closingnya di tanggal 31. Gitu. 31. Ya. Kalau dari NCC? Dari NCC start mulai lombanya itu sudah mulai tanggal 23 Agustus kemarin itu udah dimulai gitu sudah dimulai Olimpiade tahap 1. Nah, untuk berikutnya kan masih ada tahap 2, tahap 3 itu MTQ, LKTI speech-nya. Mungkin puncak finalnya ada sedikit perbedaan tanggal-tanggalnya. Speech itu mulai tanggal 21 Oktober. Untuk LKTI 23 Oktober itu bertepatan dengan opening NCC. Dari NCC Nah, sendiri. dan akan ditutup atau closing di tanggal 24 Oktober. Oh, gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak sih kalau misalnya ada anak yang pengen ikut dua-duanya nih, ikut NCC juga SSU gitu, mungkin nggak sih? Bisa ya? Boleh. Bisa. Nah, tunggu apa lagi, langsung aja join dua-duanya. Selama bisa membagi waktu, Kalau bisa bagi ya, waktu, kenapa enggak gitu? bisa. Oke, tadi kan kita udah ngobrol bareng nih tentang NCC maupun SSO. Kita udah dapat banyak sekali informasi tentang lomba tersebut. Sekarang saya penasaran gimana ceritanya kalian ini bisa jadi ketua pelaksana dari event sebesar ini kayak gitu. Mungkin diceritain dong dari Baringga dulu seperti apa? Saya. Oke. Ya ini bisa jadi cerita yang panjang. Agak panjang gitu ya. Oh iya. Sebenarnya saya dari SMP sudah banyak ikut berorganisasi. Nah, oke. itu ya lumayan lah pengalaman-pengalaman. Nah, terus mulai masuk ke SMA ini sebenarnya sudah ingin berhenti lah, pensiun, udah capek. Pensiun ya SMA gitu ya? Iya, fokus belajar, udah mau kuliah gitu. Nah, tapi lama-lama setelah kelas 10 berlalu itu saya hanya fokus belajar, terus ya baca buku, ya diem, tidak bersosialisasi sama sekali lah. Terus ya merasa jenuh, butuh suasana baru. Nah, terus akhirnya menemukan motivasi-motivasi di kelas 11, mulai ikut organisasi seperti OSIS, Pramuka, terus kepengurusan asrama itu, tapi hanya menjadi anggota-anggota saja. Nah, itu mulai Sedikit juga peningkatan ya. Peningkatan. Nggak ikut apa-apa. Nah, iya benar sekali. Kelas 11 ya sudah mulai aktif lagi. Nah, terus sudah ya terutama saya juga tergabung di panitia NCC saat itu kelas 11. Kelas 11. Nah, itu saya sebagai anggota acara saat itu. Terus saya kan yang mengurusi semua alur acaranya. Nah, saat pelaksanaan ya setelah selesai acara, nah itu ya mulai timbul rasa cinta terhadap NCC. Oke. Mulai timbul rasa cinta sama NCC. Nah, setelah itu organisasi sudah pindah masa periodenya, saya berhenti semua kan. Setelah itu ada perekrutan baru seperti OSIS juga. Nah, di situ saya mulai seperti mengikrarkan kepada teman-teman saya, wah hari ini mulai ada perekrutan baru NCC OSIS. Nah, saya pokoknya harus jadi ketua OSIS. Kalau kan yang pertama tuh ketua OSIS dulu. Saya mencalonkan ketua OSIS tapi akhirnya gagal, kalah. Nah, setelah itu wah ketua OSIS gagal, berarti harus ketua NCC. Nah, ketua NCC akhirnya mendaftar dengan proses yang panjang, seleksi, terus ya dari pemilihan dari pembina-pembina, alhamdulillah
keterima Alhamdulillah menjadi terpilih. Jadi ketua NCC 2021. Ya, baik. Ini keren banget ya perjalanannya. Sebelumnya pendiam ya berarti. Iya. Sebelumnya mungkin nggak pernah ikut organisasi, tapi kemudian bertekad juga dan karena cinta juga timbul rasa cinta sama NCC. Akhirnya sekarang jadi ketua pelaksana NCC 2021. Wah keren banget ya dan cukup menginspirasi kita semua. Selanjutnya mungkin dari Aryawan kayak gimana nih ceritanya? Bisa jadi ketua pelaksana dari SSO. Kayaknya bakal panjang juga sih. Panjang juga. Panjang juga Kita kayaknya. kayak itu juga ya. Bisa. Oke. Jadi cerita saya bisa jadi ketua pelaksana dari SSO ini. Oke, dari awal ya. SMP juga dulu. Dulu saya waktu SMP dulu itu juga sempat aktif di organisasi walaupun tidak di Darul Ulum ya. Dulu saya alumni dari SMP Darul Quran di Semarang. Kemudian saya waktu SMP itu jadi ketua OSIS dulu. Ketika SMP dulu saya ketua OSIS dan itu udah ibaratkan kayak udah pol banget lah jadi organisasi dan SMA tuh kayak pengen istirahat juga pengen istirahat juga udah. Mirip-mirip ya kali. Nah, dan akhirnya saya tapi entah kenapa apa yang membisikkan saya pada saat itu untuk daftar OSIS. Nah, akhirnya saya daftar OSIS lagi nih. Daftar OSIS, pada saat itu daftar OSIS kemudian sempat jadi calon wakil ketua OSIS. Tapi nggak kepilih, suaranya terbanyak kedua itu. Tapi nggak kepilih. Kemudian pada saat itu kan ketika kelas 1 awal-awalnya lihat SSO nih. Awal lihat SSO kok kayaknya euforia anak-anak itu luar biasa nih. Euforia anak-anak tuh antusias banget, terus anak-anak tuh kayak seneng banget sama event satu ini. Terus kebetulan ketua SSO tahun 2019 itu satu asrama sama saya. Ya, jadi mendekati, sering ngobrol-ngobrol, sering tanya-tanya dan salah satu titiknya itu ketika dia nangis di atas panggung itu saya langsung wah ini event ini sampai gitu iya ya, kayak wah luar biasa kayaknya. Nah kemudian entah berjalannya waktu saya waktu saat itu kelas 2 akhir kemudian pada saat itu ketika kelas 2 akhir menjadi kandidat ketua SSO. Ada dari 3 kandidat nih saya menjadi salah satunya dan alhamdulillah di saat voting saat pemilihan suara saya terbanyak dan itu hampir menang telak sih kayaknya. Gitu, alhamdulillah. Ya, mohon maaf yang lainnya nih kalau nonton. Ada lawan-lawan yang Lawannya nonton. Maaf ya gitu. Nggak boleh saya sebut nama, 2 yang lain damai. Jadi saya alhamdulillah menang dari pemilihan itu. Oke, jadi akan terpilih lah menjadi ketua pelaksana dari SSO ini sendiri. Jadi meskipun masing-masing punya ceritanya masing-masing, tapi juga bisa menginspirasi kita semua ya tentang cerita mereka, bagaimana perjalanan mereka dari yang sebelumnya mungkin hanya sekedar siswa yang pendiam atau seperti apa atau yang mungkin belum tahu apa-apa tentang lomba ini, kemudian bisa menjadi ketua pelaksana dari SSO maupun NCC. Baik sahabat santri, tadi kita juga udah ngobrol dengan Aryawan maupun Baringga tentang proses dari SSO maupun NCC ini sendiri dan juga keseruan-keseruannya nanti akan jadi seperti apa. Nah selanjutnya saya ingin ngajak games tentang nama gamesnya Never Have I Ever atau pernah nggak pernah gitu. Udah tahu belum game itu? Tahu ya? Oke. Jadi sekarang kita mau games nih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi jadi buat sahabat santri yang mungkin belum tahu, games ini itu nanti kita akan memberikan suatu statement dan nanti mereka akan memberikan tanda centang kalau mereka pernah melakukannya dan juga tanda X atau silang gitu ya kalau misalnya mereka belum pernah melakukan itu. Udah siap Aryawan dan Baringga? Insyaallah Udah siap siap. ya. Kita mulai dari yang pertama. Bolos pelajaran untuk rapat. Abang aja ya, berarti ini perlu ditandai Pak Guru. Maaf ya. Gimana ya? Oke, Maaf, next Ibu. selanjutnya makan saat jam pelajaran. Pernah, oke. Kalian janjian apa gimana? Aduh, kebetulan nasibnya kayaknya sama. Emang mirip ya kalian tuh berarti. Yang ketiga, pernah berantem atau beda pendapat dengan guru tentang acara ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada ngambil konsumsi lebih dari jatah. Oh, berarti konsumsi hati-hati ya, Aryawan. Ini ya gimana ya? Kadang ada anak yang nggak mau atau gimana ya.
kasih ke saya gitu. Berarti harus ditandai ini sama teman konsumsi ya. Kalau Baringga berarti nggak pernah. Ya, saya mah konsumsi kok. Ya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir cinlok sama teman satu kepanitiaan. Aduh. Aduh. Halo, Kamtip. Ya Allah, jujur. Tapi enggak Salamnya Tapi dulu. nggak sampai ya. Iya. Nggak sampai. Iya. Ya wajar Masih sih ya. tersimpan saja. Seusia kita namanya suka tuh wajar. Tapi Wajar. gimana aja cara kita menyikapi hal tersebut agar tidak sampai keluar batas. Mungkin seperti itu ya. Yes, Waktu tadi benar saya udah sekali. mau telepon Kamtip loh. Aduh ya Allah, jangan sampai. Jangan ya. Jangan. Kan nih. Oke, terima kasih. Udah selesai game kita hari ini. Tepuk tangan dong buat mereka. Terakhir, saya pengen buat Aryawan dan juga Baringga, coba dong kasih pesan sekalian kepada teman-teman panitia maupun sahabat santri juga yang mungkin masih SMP MTS buat ikut kegiatan kalian, atau mungkin juga para guru. Apa aja sih pesan kalian, coba disampaikan, diutarakan dari siapa dong? Siapa nih? Mbak Aryawan dulu. Oke. Oke, pesan saya bagi panitia dulu nih ya. Bagi seluruh panitia yang telah ikut serta di SSO ke-22, partisipasi kalian itu, keseluruhannya itu sangat berguna bagi kami. Tanpa adanya kalian, tanpa adanya semangat kalian, tanpa adanya support kalian, acara kita ini tidak akan berjalan dengan baik. Makanya rakyat solidaritas kalian tetap semangat. Walaupun di masa pandemi, walaupun kalian capek dan lain-lain, harus bela-belain berangkat tiap hari nih bro, bela-belain kadang potong jam belajar dan lain-lain. Pastinya akan ada barokah tersendiri di baliknya. Insya Allah pasti akan ada hal baik yang akan menyertai kalian jika kalian melakukannya dengan ikhlas, dengan seluruh hati, dan juga nanti akan menjadi kebanggaan tersendiri buat kalian kalau seandainya hasilnya sesuai dengan harapan-harapan kalian, begitu. Dan juga pesan saya untuk seluruh adik-adik SMP, TS sederajat seluruh Indonesia, terutama yang sedang menonton podcast kali ini, dengan pesan-pesan yang sudah kami sampaikan tadi, semoga kalian semua bisa memahami ataupun termotivasi ya mungkin dengan cerita-cerita kami tadi. Dan juga jangan lupa untuk event kami di National Science and Social Olympiads ke-22, jadikan itu sebagai ajang kalian untuk mengukur diri kalian, jadikanlah itu sebagai ajang buat kalian untuk menggali potensi diri kalian dan perebutkan hadiahnya dan jadilah juara. Oke, mantap banget ya pesan dari Ketua Pelaksana SSO buat teman-teman panitia juga tadi ada, dan juga buat teman-teman dari SMP maupun MTS se-Indonesia. Selanjutnya mungkin dari Baringga apa nih? Oke, yang pertama untuk calon peserta di seluruh Indonesia, bagi adik-adikku sekalian, ya kami menunggu kehadiran kalian di National Creativity Competition yang ke-8 ini. Nah, jadikan acara ini sebagai bagi diri kalian untuk mengasah minat dan bakat kalian, serta tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Ya, begitu untuk teman-teman panitia dan suksesor. Saya berterima kasih dengan sangat-sangat karena telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu kalian untuk menyukseskan acara NCC ini. Terutama untuk pembina juga, terima kasih telah membimbing kita mulai dari nol, dan juga mensupport kita selalu ada pastinya. Terus jadi tempat curhat, sharing-sharing juga, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga untuk teman-teman sekalian, saya tahu ini untuk dibilang gampang juga butuh pengorbanan, butuh keberanian untuk melangkah ke depannya. Dibilang susah juga, pasti ada jalan untuk meraihnya. Nah, kita sudah menetapkan target kita, mari kita raih bersama-sama. Jadikan lelah kita itu lelah yang bermanfaat, jadikan lelah kita lelah yang berguna untuk National Creativity Competition. Baik, mungkin cukup segitu saja. Oke, berarti tadilah itu pesan dari Baringga untuk tadi ada untuk teman-teman SMP, MTS sederajat, ada juga buat para pembina dan juga buat teman-teman panitia ya kayak gitu. Jadi yang terakhir saya ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya buat Aryawan maupun Baringga karena sudah bersedia hadir dan berbincang bersama untuk menjelaskan sedikit nih tentang SSO maupun NCC.
Nah, pokoknya nanti kalau misalnya sahabat santri ingin tahu lebih dalam, bisa langsung cek Instagram, ada ya? Ada. Ada Instagramnya nih. Jadi kalau misalnya langsung kepo-kepo, langsung aja bisa cek Instagram maupun YouTube juga ada. Ada YouTube-nya juga, langsung aja cek di sosial media mereka. Kita doakan juga semoga nanti baik pelaksanaan NCC maupun SSO bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik sahabat santri semuanya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan ketua pelaksana dari NCC maupun SSO. Semoga sahabat santri bisa mengambil pelajaran dan juga informasi dari bincang-bincang kita hari ini. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.